Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tutor artikel ilmiah dan juga metode penelitian yang saya hormati. Mohon maaf sebelumnya karena seharusnya kita bisa berjumpa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata qadarullah terjadi kendala pada perangkat saya. Perangkat khususnya perangkat saya yang ada di laptop ya mengalami error gitu ya. Dan lebih terus lagi terhadap Google Teams saya, Teams Microsoft saya, sehingga saya nggak bisa untuk mengikuti dan melaksanakan meeting tersebut. Nah, izinkan saya untuk merekam apa yang seharusnya saya sampaikan di sini. Semoga hal ini bisa sampai ke Bapak Ibu karena ada beberapa hal yang kemudian yang saya ingin sampaikan khususnya untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri, karena kita ketahui bahwa setiap prodi memiliki kebijakan-kebijakannya sendiri, dan setiap prodi memiliki ciri khasnya sendiri. Apalagi berkaitan dengan mata kuliah artikel ilmiah dan juga metode penelitian. Baik, saya akan share screen. Nah, ini PPT yang seharusnya saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu yang menonton video ini bisa eh, lebih bisa memahami secara komprehensif ya. Karena kan biasanya juga ketika ada pertemuan juga biasanya Bapak Ibu ada beberapa orang yang belum mengerti, dan semoga dengan adanya rekaman ini Bapak Ibu yang belum mengerti bisa mengulang-ulang apa yang ada dalam video. Nah, yang pertama, apa tugas tutor metode penelitian maupun artikel ilmiah. Nah, yang pertama adalah tentunya tutor di sini akan berlaku sebagai pembimbing hingga karya mahasiswa selesai dengan kualitas yang baik, ya. Tentunya dengan kualitas yang baik. Jadi pembimbingan di sini Bapak Ibu harus lebih telaten karena kita ketahui bahwa mahasiswa UT itu unik-unik. Ada yang benar-benar sudah levelnya sudah high, ada yang benar-benar masih masih di bawah intermediate lah. Nah, sehingga ada yang benar-benar bisa dibimbing, bisa tanpa pembimbingan secara komprehensif, ada yang butuh bimbingan secara penuh gitu. Sehingga Bapak Ibu diharuskan untuk menjadi pembimbing yang sangat bisa untuk mendorong karya mahasiswa untuk bisa selesai dengan kualitas yang baik. Yang kedua, tentunya tutor harus sering mengingatkan mahasiswa agar segera mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan hadir dalam pertemuan tutorial webinar. Nah, untuk yang poin kedua ini, kan eh, waktu semester lalu itu banyak sekali mahasiswa yang biasanya agak teledor atau lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Pada akhirnya, ketika tugasnya lewat, mahasiswa cenderung
tidak bisa untuknya Aril ya, khususnya untuk Aril itu tidak bisa lagi untuk mengumpulkan tugas yang keduanya gitu. Karena ketika mereka nggak ngumpul tugas pertama, maka tugas kedua nggak secara otomatis tidak bisa untuk diakses oleh mahasiswa. Nah, maka dari itu untuk artikel ilmiah tolong untuk diingatkan agar bisa mengumpulkan tugasnya. Nah, untuk metode penelitian ini sangat berbeda ya, sangat berbeda sama artikel ilmiah karena tanpa dia mengirimkan tugas satu, dia bisa untuk mengirimkan tugas dua gitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi, Bapak Ibu harus mengingatkan kepada mahasiswa untuk tetap bisa mengumpulkan tugasnya, melengkapi tugasnya, karena tugas inilah yang akan dihitung sebagai praktiknya gitu. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang seperti ini, yang tidak mengumpulkan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, usia di medlit, tapi langsung mengumpulkannya di tugas empat gitu. Pada akhirnya yang dihitung adalah tugas akhirnya dan tugas praktiknya, prosesnya itu tidak bisa dihitung. Gitu. Nah, mahasiswa juga didorong untuk selalu hadir dalam pertemuan tutorial webinar. Ya, tutorial webinar. Nah, selanjutnya adalah tutor harus aktif menghadapi beragam pertanyaan mahasiswa beserta kesulitan yang dihadapinya, baik di WAG maupun dalam proses tutorial ini berhubungan dengan yang pertama tadi, bahwa terkadang karena mahasiswa kita unik ya, ada yang cepat paham, ada yang susah pahamnya, sebagainya, maka tolong untuk bisa diperhatikan Bapak Ibu. Apalagi dengan mahasiswa kita juga ada yang sudah berumur, ada yang masih Gen Z misalnya, dan masih muda ya tentu, tolong diperhatikan, baik di WAG maupun dalam proses tutorial. Nah, selanjutnya adalah tutor wajib mengisi laporan web di slut.ac.id ya, di laporan praktik PEBIS 2026-1 gitu. Dan ya, dan mengupload laporan akhir tutorial. Nah, terakhir, setiap tutor itu wajib merekam aktivitas tutorial webinarnya supaya ketika ada komplain dari mahasiswa, biasanya ya mahasiswa atau apa, kita bisa langsung mengecek bagaimana proses ketika dia ikut dalam proses tutorial. Apakah selama ini dia ikuti webinarnya atau tidak gitu. Nah, sehingga kita memiliki bukti konkret ketika ada mahasiswa yang membuat misalnya, nah kan saya sering ikut dalam tutorial webinar. Nah, tapi ketika kita tidak memiliki buktinya berupa rekaman, maka kita tidak bisa untuk uh, membantah atau misalnya memberikan jawaban yang pasti terhadap mahasiswa gitu, sehingga hal ini perlu dilakukan. Nah, selanjutnya ini sama, ini adalah jadwal web ya, web yang sudah kami sediakan, bahwa kenapa kita mulai dari pukul 8.30, karena kita mengingat bahwa teman-teman yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah ya, mereka juga join di dalam tutorial ini, sehingga supaya mereka tidak berbenturan misalnya dengan sholat zuhur ya, atau tidak terlalu kesorean atau tidak terlalu malam ya, karena bukan sore ya, tidak terlalu malam, maka kita memutuskan untuk menetapkan bahwa pukul jadwal webnya, khususnya jadwal web untuk Aril dan eh, metode penelitian itu berlangsung dari pukul 8.30 sampai 10.30. Artikel ilmiah jadwalnya adalah minggu ya, minggu. Sementara metode penelitian itu adalah Sabtu gitu. Sabtu. Nanti saya akan kirimkan PPT ini dan bisa langsung beserta dengan link webnya agar bisa segera dimasukkan ke dalam kelas. Nah, selanjutnya ini adalah skema aktivitas belajar artikel ilmiah bagi yang belum tahu dan masih baru dalam menjadi pembimbing artikel ilmiah. Silakan perhatikan bahwa pada dasarnya kita memiliki 8 sesi.
sama dengan tutorial online yang biasa gitu. Tapi karena ini prakon ya, praktik online, dia akan terhitung tetap menjadi sesi, tapi di sana ada sekitaran 14 kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar satu ya, itu akan mulai di tanggal 13 nanti ya, sesi satu, kemudian kegiatan belajar 2, di sana ada tutorial webinar dan juga tugas satu untuk sesi 3. Kegiatan belajar 4 di sana ada tutornya, kemudian mereka mengisi tugas 2, mengerjakan tugas 2. Kemudian selanjutnya ke kegiatan belajar 6, di sana ada tutorial web ketiga, kemudian kegiatan belajar 7 di situ ada tugas, kemudian tugas lanjutan di sesi 5 ya. Jadi di sini mereka punya waktu yang banyak untuk bisa mengerjakan tugasnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu masuk ke tutorial web keempat dan tugas keempat ya. Kita belajar 9 dan 10. Nah, kegiatan belajar di 11 ini adalah tugas lanjutan 4, webinar 5 juga di sini kegiatan belajar ke-12 ada web webnya lagi ya. Kemudian di kegiatan belajar 13 ya ada tutorial, tuton, kemudian terakhir adalah kegiatan belajar ke 14 gitu. Nah, kegiatan belajar 14 ini adalah mengunggah tugas akhir di tugas 4, kembali ke tugas 4. Nah, sorry, ini ada sedikit revisi. Di sini adalah web kedua ya. Di kegiatan belajar ke-6 itu web kedua. Kemudian di sini web ketiga, di kegiatan belajar 9 dan 12 ini adalah web keempat gitu. Ya. Selanjutnya, sama dengan metode penelitian juga seperti itu, terdapat 14 kegiatan belajar dan terdapat 8 sesi sama dengan tuton. Ya. Saya lanjut saja. Nah, ini yang sering muncul Bapak Ibu ya. Ini yang sering muncul, apakah tutor bisa mendorong mahasiswa untuk mampu? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang biasanya ada di dalam grup yang 2 tahun terakhir ini, itu kemudian saya lihat seringkali dipertanyakan gitu. Yang pertama, apakah tutor bisa mendorong mahasiswa untuk publikasi artikel ilmiahnya di jurnal nasional internasional berprestasi? Tentu Bapak Ibu bisa untuk mendorong itu. Dan kami sangat senang sekali ketika misalnya mahasiswa kami itu memiliki publikasi. Apalagi ke depan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saat ini pendidikan bahasa Inggris sudah mendapatkan akreditasi unggul, dan untuk mempertahankan di kemudian hari tentu kita membutuhkan agar 25% dari jumlah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu bisa publikasi. Jadi tolong kalau Bapak Ibu bisa untuk mendorong mahasiswa mempublikasi artikel ilmiahnya. Nah, tapi perlu dicatat bahwa dalam konteks ini mahasiswa tetap menjadi penulis pertama dan Bapak Ibu itu menjadi penulis kedua gitu sebagai pembimbingnya. Nah, tentu saja Bapak Ibu bahwa eh, nanti bisa disampaikan kepada mahasiswa bahwa UT memberikan fasilitas berupa bantuan untuk biaya APC untuk publikasi dan juga reward gitu ketika mahasiswa mampu untuk mempublikasikan artikelnya baik internasional maupun nasional bereputasi gitu. Nah, jadi kalau bilang ada misalnya dia eh, berbayar misalnya, jangan jangan khawatir ya, UT akan memberikan subsidi sampai 500.000 untuk bisa memberikan untuk
untuk mahasiswa untuk bisa dipublikasi ke jurnal nasional ataupun internasional. Nah, bagaimana jika mahasiswa menggunakan AI dalam proses pembuatan artikel ilmiah? Bagaimana bentuk toleransinya? Nah, di sini saya akan jawab langsung bahwa pada dasarnya Bapak Ibu, ya, kita sudah memiliki regulasi etika penggunaan AI di UT, tapi untuk SOP-nya, Bapak Ibu, ini masih disusun oleh WR1. Ini adalah keterangan dari staf rektor, ya, staf rektor bagian kebijakan bahwa eh, untuk etika penggunaannya sudah ada. Hanya saja untuk SOP-nya, hal teknis dan lain sebagainya itu belum masih disusun hingga saat ini. Jadi di sini kita lihat bahwa ada pembatasan dan toleransi penggunaan kecerdasan AI, ya, art penggunaan AI. Tentu saja bahwa mahasiswa bisa menggunakan AI selama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaannya tidak substansial, ya. Yang pertama, penggunaan tidak substansial. Kalau penggunaannya tidak substansial, misalnya tidak menyentuh substansi utama karya akademik, itu nggak ada masalah, Bapak Ibu. Misalnya, ya, misalnya membantu untuk eh, apa namanya, mengedit bahasa atau memperbaiki tata bahasa, proofread dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, penggunaan substansial ini dia kemudian berbicara tentang bagaimana kita membentuk struktur pokok dari karya utama dari kita sendiri gitu. Misalnya ketika kalau substansial ringan itu yang membantu dalam menyusun struktur dan menyempurnakan narasi misalnya. Yang kedua itu adalah substansial sedang itu ya ketika misalnya berkontribusi sebagian isi atau ide pokok dalam karya, ya. Ketika misalnya membentuk isi atau ide pokok dalam karya, nah itu dianggap sedang itu. Yang berat itu ketika misalnya AI digunakan untuk keseluruhan isi gitu. Nah, eh yang kami highlight di sini adalah penggunaan yang sangat berat, ya. Itu tidak diperkenankan karena ini mampu untuk apa namanya? Mampu untuk secara signifikan mencederai kualitas keilmiahan dan akademik dari mahasiswa itu sendiri, tentunya, ya. Nah, jadi ketika misalnya nilai skornya di atas 30% hingga 100, ya, hingga 100. Nah, ini biasanya penggunaannya ya substansial berat, apalagi kalau misalnya di atas sampai sampai sekitaran 90%, 80% itu sudah berat itu. Nah, sehingga eh, kalau bagi saya melihat kemarin, kita batasi saja sampai 30% gitu, ya. 30% untuk penggunaan AI score gitu. Nah, tapi itu bisa dilakukan ketika dia dan ini perlu dipertegas lagi kepada mahasiswa untuk bisa membuat semacam pengakuan, ya, atribusi atau pengakuan secara eksplisit di dalam papernya, ya, sendiri kalau misalnya ada artikel ilmiah, dan kemudian kalau di proposal juga seperti itu untuk memberikan pengakuan secara eksplisit agar bagian mana sih dia menggunakan AI, untuk apa, tujuan apa untuk menggunakan AI, ya. Itu perlu itu untuk melihat bagaimana integritas akademik mahasiswa terbentuk sendiri. Nah, jadi bisa, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika ada mahasiswa yang telah mengambil metode penelitian, apakah bisa lanjutkan dan membuat topik yang baru? Nah, jawabannya eh, bisa dilanjutkan. Tinggal bagaimana menyesuaikan dengan template yang disediakan dalam artikel ilmiah, tentunya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nanti templatenya saya juga akan kirim ke dalam grup. Nah, bagaimana jika ada mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugas 1, 2, dan 3 karena terkendala sesuatu, misalnya sakit keras, kendala jaringan, apakah bisa ditoleransi? Bisa, Bapak Ibu. Nah,
untuk yang ini sebentar saya akan memberitahu bagaimana caranya misalnya untuk mengubah. Nah, tapi perlu dicatat lagi bahwa hal ini bisa dilakukan, bisa kita melakukan perubahan terhadap eh, bagian pengiriman tugas ya, jadwal untuk pengiriman tugas, dan kita bisa mentoleransi selama si mahasiswa itu memiliki bukti yang kuat, misalnya surat sakit atau misalnya memang ada video bahwa perangkatnya lagi ini dan lain sebagainya, itu kita bisa mentoleransinya. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak punya bukti apa-apa, itu tidak bisa ditoleransi Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah penegasan ya, penegasan bagi kita untuk bagaimana mahasiswa ya bisa eh, memperhatikan tugas-tugasnya mulai dari tugas satu sampai tugas terakhir gitu. Nah, itulah kenapa biasanya kan ada yang apa makanya itulah mengapa tadi saya katakan bahwa tutor itu juga harus bisa mengingatkan mahasiswa untuk segera mengirimkan tugasnya gitu. Apalagi kalau misalnya eh, jawabannya adalah kendala jaringan, ini kan biasa banyak ya. Karena jaringan, miss, karena jaringan, sir, kita nggak bisa ini. Dan kenapa baru mengirimkan sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin gitu ya? Kenapa tidak dicoba dari kemarin? Masa kendala jaringan terus kan gitu. Sementara sekarang ketika mau mengeluh, baru jaringannya baik kan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah apakah tutor bisa mengubah jadwal to web? Sangat bisa mengubah. Tapi dengan catatan bahwa jadwal to web bisa diubah ketika pertama adalah mahasiswa banyak yang terkendala untuk hadir dalam jadwal dalam tutorial webinar satu. Yang kedua, ya, tutor juga memiliki misalnya ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan misalnya atau lagi sakit atau apa, apakah bisa mengubah? Bisa sesuai dengan kesepakatan kita bersama gitu, kesepakatan dengan mahasiswa ya, kesepakatan dengan mahasiswa ya. Jadi kita jangan pernah berpikir untuk mengeksklusi pandangan atau pendapat dari mahasiswa gitu. Jadi ini bisa dilakukan ketika bermufakat dengan mahasiswa. Nah, apakah topik penelitiannya bisa keluar dari kajian kependidikan? Tidak bisa. Ya, kalau dia kajiannya linguistik, itu harus dihubungkan dengan kependidikan misalnya. Apakah kajiannya misalnya sastra, itu juga harus dihubungkan dengan kependidikan misalnya ya. Ada yang mau kaji sastra, ada mau kaji linguistik misalnya, nggak ada masalah. Tapi perlu untuk dikaitkan dengan kependidikan. Apakah laporan PK bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah? Jawabannya ini sangat bisa juga untuk bisa dijadikan artikel ilmiah. Selama laporan PKM itu artikelnya belum ada, kemudian belum terbit ya. Apalagi ya, kalau udah terbit itu. Ini bisa untuk dijadikan sebagai artikel ilmiah. Kembali tadi, bagaimana jika mahasiswa mengambil metode penelitian apa bisa dilakukan? Nah, itu bisa ya. Tadi saya mengatakan bisa, tapi perlu diketahui mahasiswa harus mentemplasi dan orang-orang yang seperti ini mungkin bisa diberikan eh, eh, semacam mahasiswa-mahasiswa seperti ini ya, itu bisa diberikan semacam tugas tambahan ya. Tugas tambahan itu misalnya itu tadi mempersiapkan artikelnya untuk bisa di dipublikasi, minimal dipublikasi di jurnal berputasi gitu. Karena titik startnya kan berbeda ya dengan orang yang baru buat ya. Nah, kenapa ada yang yang seperti ini? Karena apalagi kemarin kan kita sudah masuk ke apa sudah mengajarkan metode penelitian ya sebagai eh, mata kuliah yang baru kemarin ya itu.
dan sudah banyak juga mengambil kelas metode penelitian, dan berkemungkinan ada yang sudah mengambil metode penelitian kemudian mau melanjutkan itu. Jadi tolong apa kalau dia mau melanjutkan ya silahkan disuruh untuk melanjutkan gitu. Karena kan syarat untuk ikut eh, artikel ilmiah ya, prasyaratnya itu adalah dia sudah lulus di metode eh sorry. eh Ketika dia mau mengambil artikel ilmiah, ya metode penelitiannya kan itu juga biasanya harus harus lulus ya, apalagi harus grade C gitu. Nah, karena starting point-nya dengan yang yang lainnya biasanya berbeda, maka dia harus diberikan beban yang berat gitu, yaitu bagaimana dia sepatutnya bisa untuk submit atau mempublikasikannya ke jurnal berreputasi. Selanjutnya adalah untuk metode penelitian ya. Nah, ini kebalikannya, Bapak Ibu. Bagaimana jika ada mahasiswa yang telah mengambil arti ilmiah dan atau PKM terus membuat proposal dengan topik yang apakah harus membuat proposal dengan topik yang baru? Nah, tentu ini karena kalau membuat proposal lagi kan ya buat apa ya? Biasanya kan ini eh ini biasanya ketika karena saya punya mahasiswa kemarin dia sudah punya artikel ilmiah tapi dia harus membuat proposal lagi gitu, dan ketika saya mendorong dia untuk melanjutkan proposalnya karena proposalnya bagus banget ya, dan dia sudah malas gitu. Nah, kalau saya sorry, kalau kami di Pebis, dan ini mungkin belum ada di kebijakan fakultas ya, nah, kita berpikir kalau kami di Pebis kita mendorong bahwa tidak ada masalah kalau artikel ilmiah ini dilanjutkan gitu sebelumnya. Tapi satu lagi, Bapak Ibu, ini akan apa ya namanya? Dia harus memiliki beban 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 yang lebih ketimbang yang lainnya. Misalnya ketika dia sudah mengambil artikel ilmiah dan kemudian dia belum mempublikasi sebelumnya, ternyata belum mempublikasi sebelumnya gitu. Dan atau dia sudah mengambil PKM tapi belum mempublikasikannya juga gitu. Nah, mempublikasikannya itu bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi di sini prosesnya dia harus di dalam satu satu eh, semester ini keluarannya adalah dia harus mempublikasikan artikelnya. Jadi prosesnya sangat berbeda dengan yang lainnya gitu. Dan ini bisa diberikan intervensi khusus Bapak Ibu ya. Bisa diberikan intervensi khusus pada mereka. Jadi di sisi lain Bapak Ibu ketika TUEP me- membimbing mahasiswa yang benar-benar membuat proposal dari awal. Kalau ada yang sudah mengambil artikel ilmiah, kemudian memiliki artikel ilmiah, juga bisa dibimbing untuk bisa keluarannya itu adalah menjadi benar-benar artikel ilmiah gitu. Ya. Nah, berapa nilai grade akhir dan simultaneity checking untuk metode penelitian? Nah, sebagaimana yang ada di dalam eh, tutorial, nah nilai grade akhir dan simultaneity checkingnya itu untuk penelitian adalah dia harus lulus nilai C, ya, nilai C. Yang kedua adalah simultaneity checkingnya itu adalah tidak lebih dari 30%, Bapak Ibu. Itu. Ya lebih daripada 30%. Artinya kurang dari 30% dianggap lulus. Apakah semua tugas harus terisi dan soal wajib hadir tutorial? Harus, wajib semua tugas untuk terisi. Nah, di sini bahaya Bapak Ibu ya, karena ada yang merasa bahwa, nah kan saya sudah mengambil artikel ilmiah. Nah, kalau ada yang masih seperti itu, tolong diberitahu untuk mengirimkan progresnya kepada kepada eh, tutor melalui tugas itu.
Misalnya di pendahuluannya bagaimana, misalnya ketika sudah mengambil artikel ilmiah ya. Tapi ingat Bapak Ibu, meskipun dia sudah mengambil artikel ilmiah, Bapak Ibu di sini posisinya sebagai eh, bisa masuk namanya sebagai penulis ketiga. Nah, penulis keduanya adalah pembimbing awalnya dia waktu di artikel ilmiah, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa juga karena startingnya kan berbeda ya. Nah, silakan Bapak Ibu membantu untuk mereview, membimbingnya untuk bisa eh, bagaimana submitted artikel ke jurnal, mencari artikel dan lain sebagainya. Gitu. Nah, apakah tutor bisa mengubah jadwal web? Tentu bisa juga, seperti yang saya jelaskan tadi di artikel ilmiah, yaitu harus sesuai dengan mufakat terhadap mahasiswa. Selama banyak mahasiswa yang terkendala dengan jadwalnya, atau misalnya tutor berhalangan hadir karena memang ada kendala yang sangat serius sehingga tidak bisa eh, melakukan web. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya, yang ini. Nah, selain itu mungkin saya akan memperlihatkan sedikit ya bagaimana isi untuk merefreshing kepala Bapak Ibu ya, bagaimana bagaimana kita mengisi eh, atau memantapkan atau bagaimana kita memperbarui tutorial kita ya. Saya akan buka e-learning terlebih dahulu. Nah, ini fungsi yang baru mungkin bisa di nanti Bapak Ibu bisa juga eh, melihat prosesnya di jam 1 siang ya, ketika penyamaan persepsi dengan secara umum baik metrik maupun artikel ilmiah. Baik untuk artikel ilmiah Bapak Ibu silahkan lihat di sini ya. Nah ini Bapak Ibu dianjurkan untuk membuat WAG ya, grup WhatsApp ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silahkan buat grup WhatsApp, kemudian mencantumkan nya di dalam sini ya. Karena kan kalau ada grup WhatsApp lebih enak untuk bimbingannya Bapak Ibu ya. Ya, seperti yang dulu-dulu ketika ingin ingin mengubah ini maka melakukan turn editing on ya. Kemudian klik ini, kemudian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini ke ya pojok kanan atas, kemudian kita edit section sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Ketika sudah diklik diubah dan section, kemudian melakukan tone editing off. Nah, bagaimana misalnya ketika kita ingin mengubah eh, apa misalnya ada terkendala tugas ya, tapi ini bisa dilakukan ya ketika Bapak Ibu benar-benar mendapatkan semacam apa namanya bukti dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa ini sudah ngos-ngosan ya untuk membuat membuat latar belakang, membuat apa dan lain sebagainya, mengerjakan tugasnya. Tapi sekali lagi ternyata mereka eh, mengalami kendala serius, misalnya sakit keras atau apa, itu bisa Bapak Ibu ya. Caranya adalah ini turn on, turn editing on, tapi ini tidak bisa disalahgunakan Bapak Ibu. Jadi ketika ingin seperti itu, silakan melaporkan terlebih dahulu kepada kami ya, karena kami bisa mengecek kelas Bapak Ibu. Kelas Bapak Ibu bisa dicek ya. Sorry, saya ganti dulu nih. Nah, ini caranya ya untuk ditemukan ketika sudah mengubah.
ulang lah. Oke, save change. Nah, caranya Bapak Ibu adalah gas, ya klik ini kan misalnya apa nih ya. Kita bisa majukan misalnya dia kendalanya misalnya dia konfirmasi ketika malamnya ya misalnya. Kita bisa ubah di sini jadi ini dia batas waktunya jadi tanggal 6, 5 atau apa gitu ya. Tapi ini bisa dilakukan sekali lagi Bapak Ibu ketika terdapat kendala yang serius yang didapat oleh mahasiswa dan memiliki bukti. Selama dia tidak bisa membuktikan itu, ini tidak bisa dilakukan. Tetap seperti ini. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat kecuali ada kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Tapi ini aturan editing, kemudian masuk dari yang petugas, kemudian melakukan save. Nah, gitu Bapak Ibu ya, ini berlaku untuk baik metode penelitian maupun artikel ilmiah. Gitu. Nah, untuk ini juga perlu untuk dimantapkan ya. Ini nggak usah buat, karena kan sekarang kebijakannya tidak ada lagi ini ya, apa sapaan di sisi satu ya. Jadi ini dihapus saja, Pak Ibu, dihapus. Jangan dibiarkan merah terus di situ Bu ya, Bapak Ibu ya, karena biasanya mahasiswa jangan sampai membaca itu mereka yang ternyata dianggap disuruh untuk ini tuliskan itu. Dan ini Bapak Ibu dituliskan, jangan sampai mahasiswa yang menuliskan sendiri, jangan sampai mahasiswa merasa bahwa ya dia harus tulis tentang pembimbingnya di situ gitu. Diubah segera diubah Bapak Ibu. Kemudian save change. Nah, selanjutnya ini ada template ya, template artikel ilmiah, template karil. Sudah ada templatenya, silakan Bapak Ibu mengikuti templatenya sendiri, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada. Tapi kalau misalnya ke depan mau didorong untuk eh, apa namanya mempublikasi publikasi artikelnya, maka nanti dibuat menjadi dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada template seperti ini, dan juga ada eh, template yang harus diikuti dari jurnal yang setuju gitu ya. Nah, kemudian ini harus diubah juga Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kirimkan linknya, link tabnya. Jadi di sini saudara akan mengikuti web kedua pada hari pada minggu apa tadi pada minggu sorry pada minggu 19 bulan 4 ya. Pada minggu 19/04 19 April 2026
pukul 8.30 sampai 10.30 WIB melalui linknya ada di sini. Saya buka dulu Bapak Ibu. Sebentar saya akan kirimkan linknya ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk Ariel ya. Ariel itu di sini ada linknya. Misalnya kelas saya adalah kelas 1.3 Bapak Ibu ya. Nanti saya menggunakan link yang nih. Saya copy dan paste ke sini. Ini tolong untuk dihitamkan. Seperti itu. Oke. Ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Tinggal bagaimana mahasiswa masuk. Dan ini kehadirannya di sini. Silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita stop editing off. Stop editing. Ya. Kemudian kita kalau kehadiran di sini caranya adalah ya. Cara untuk membuat kehadiran add session dulu. Ya. Kapan kita melakukan pertemuan misalnya 19 April 2026 ya. Kemudian kita melakukan add session di sini. Nanti di sini kita klik yang ini tanda itu, kemudian melakukan eh, pengisian ya. Present, kalau dia terlambat, kalau dia izin, kalau alpha ya langsung. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin seperti itu. Kemudian kita kembali. Nah, untuk nah begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Di sini juga nanti di ini ada tugas plagiasi dan tingkat plagiasi untuk artikel ilmiah adalah 30% Bapak Ibu ya, kurang dari 30% gitu. Nah, bagaimana dengan metode penelitian? Nah, metode penelitian sama juga silahkan membuat grup ya sendiri masukan. Kalau di metode itu ada panduan ya. Kemudian berbagai selingkuh. Nah, ini adalah template-nya. Bapak Ibu usahakan untuk mendownload template-nya. Kemudian biasanya adalah di sini, biasa menjadi kendala nih. Di sini kan ada ketika di tugas ya. Kita editing dulu. Sampai session. Nah, ini dia. Jadi ketika kita zoom on setting dulu. Nah, ketika kita di sini melihat tugas satu, kita lihat nih, ada form tugas, ada riset proposal template ya. First for until for assignment ya. Nah, form tugas satu ini itu tidak diwajibkan Bapak Ibu untuk diisi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa form tugas satu ini itu menjadi suplemen atau alat bantulah bagi mahasiswa ya untuk bisa menyusun latar belakang gitu. Nah, setelah ini dilakukan, di form 1 ini dilakukan, maka dipindahkanlah ke dalam riset proposal. Jadi template inilah yang akan digunakan mulai dari eh, pertama tugas 1 sampai tugas terakhir gitu. Misalnya di tugas 1 membangun latar belakang. Nah, latar belakang dimasukkan tuh di tugas 1. Di tugas 2 membangun literatur review, dilanjutkan lagi tuh
Jadi tugas satunya sudah direvisi, dilanjutkan ke bab 2-nya, itu lagi yang akan disambung itu. Jadi bukan terpisah-pisah nantinya akhirnya. Jadi dia berbentuk riset proposal pada akhirnya gitu. Karena kalau misalnya dimasukkan ke sini, ya kemudian di akhir nanti menyusun proposalnya akan ribet Bapak Ibu. Mahasiswa akan kelabakan untuk menyusunnya kembali. Gitu. Ya. Nah, kita kembali. Nah, bentuknya agak berbeda ya Bapak Ibu ya dengan artikel ilmiah ya. Di sini semua per sesi gitu. Kalau pada artikel ilmiah kan dia per aktivitas gitu ada semua kan. Dia ini sesi. Ini sudah ada semua Bapak Ibu bisa berdiskusi sama dengan di artikel ilmiah ketika di sesi Pluton ya. Di Kronos kemudian di sini tugas 2. Sini sudah ada rubrik penilaiannya juga ya. Dan ketika web, nah ini bisa diisi di sini berapa atau dan berapa. Ini adalah daftar kehadirannya. Oke, di sini kita turun editing on dulu. Saya juga langsung mempersiapkan linknya semua untuk metode penelitian. Ya, ini dia untuk link kelas 2-nya. Nah, ini untuk, sorry, ini Bapak ya. Misalnya saya di kelas, tadi, saya ada di kelas 1.11. Berarti saya harus mengambil link web yang nomor 11 ini. Kalau misalnya ini semua dengan jadi perhatikan ini Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan copy ke sini dari situ. Oke, setelah itu saya edit seperti ini. Ada Sabtu 18 Mei 2026 pukul 8.30 sampai 10.30 WIB melalui tautan di paste. Silakan paste ke sini. Kemudian save and return. Jadi kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini. Nah, hasil akhirnya. Nah, bagaimana misalnya dengan yang tadi ya, misalnya sudah artikel ilmiah gitu. Ya, yang sudah artikel ilmiah tadi, tolong disuruh untuk memasukkan aja yang bagaimana progresnya misalnya progresnya ketika membangun latar belakang di template proposal jurnal yang dituju gitu ya. Jadi langsung saja tuh menyesuaikan dengan template, menggunakan template tapi tetap dibimbing oleh Bapak Ibu untuk bisa sampai ke aplikasinya. Jadi misalnya di sesi 1 ditemplasi, di sesi 2 melakukan submitted, kemudian sesi tugas 2 melakukan submitted dengan artikel yang sudah di ini, kemudian yang ketiga juga kita masukkan artikel yang sama, yang keempat itu sudah berbentuk hasil publikasi, sudah ada DOI dan lain sebagainya gitu ya kalau di sini. Ya mungkin seperti itu aja Bapak Ibu ya. Eh, Sekali lagi saya minta maaf sebelumnya jika ada tadi ada kendala dan kendala saya sangat serius Bapak Ibu. HP saya terjatuh, kemudian perangkat saya, penting saya ini selalu selalu error Bapak Ibu ya. Jadi saya akan perbaiki lagi kembali ya. Dan sekali lagi saya minta maaf banget. Saya tidak bahkan saya tidak melakukan konfirmasi ya. Seharusnya HP yang satu saya juga masuk ke dalam grup itu gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kirim segera link webnya, kelasnya ya, dan eh, beserta nama-nama mahasiswanya juga saya akan kirimkan.
dengan nomor HP-nya juga supaya nanti ke depan Bapak Ibu bisa invite masuk ke dalam nomornya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudahi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bapak Ibu.